Anda kembali di Perempuan Bicara, Mbak Devi, tadi kalau kita mendengarkan dari Ibu Sri juga, ini kan juga para pelaku ini menuntut agar diterima oleh lingkungannya. Tapi kalau kita lihat kan tidak hanya itu ya, sebatas itu saja. Mungkin ada dapat keuntungan apa dari sini setelah begal, mereka juga merasakan, oh ini ada hasilnya loh begal, apakah ini juga menjadi salah satu motif para pelaku remaja ini juga terus melakukan tindakan atau aksinya? Ya, kalau berdasarkan, apa namanya, kejadian begal yang memang juga sudah, berkali-kali bertahun-tahun terjadi, memang ada 2 potensi kalau terkait dengan keuntungan ekonomi yang mereka bisa dapat. Satu, memang pengaruh gaya hidup instan, itu juga mendorong anak-anak melihat, anak dan remaja melihat, "Oh ya udah kita rampok aja, kita ambil aja," gitu misalnya, ambil tas, kan modusnya tidak selalu ambil motor, ada yang ambil tas atau, dia yang kedua kemungkinannya memang dimanfaatkan oleh orang dewasa. Nah ini yang lebih mengkhawatirkan. Artinya memang ada orang dewasa yang mengorkestrasi, yang memastikan bahwa anak-anak ini bekerja di bawah, operasi mereka. Nah tapi 2 ini sangat mungkin terjadi yang manapun gitu kan. Nah lalu yang perlu difahami juga adalah kenapa kemudian terjadi misalnya di kawasan-kawasan yang memang, padat penduduk. Ya. Memang ketika suatu daerah populasinya sudah begitu besar, peluang untuk sulit ditemukan itu menjadi lebih tinggi. Anonimitas artinya, kalau kita hidup di kawasan yang memang tetangga kita, saudara kita, teman kita dan sebagainya seperti di wilayah-wilayah yang memang belum sepadat kota-kota besar, itu orang cenderung akan lebih juga menjaga dirinya. Karena potensi dia untuk dikenali sebagai pelaku kejahatan juga sangat tinggi. Tapi ketika ini terjadi apalagi mereka bisa menggunakan kendaraan. Artinya bisa jadi dia tinggalnya di, satu daerah yang misalnya kilometernya sangat jauh dengan tempat beraksi. Tapi yang memang misalnya mereka, apa namanya, kan ada juga ini terkait dengan aksi, jadi remaja atau anak melakukan aksi kejahatan biasanya bukan hanya itu saja. Mereka ada peluang juga misalnya melakukan kebut-kebutan. Lalu yang ketiga, tawuran. Ini biasanya merupakan tanda kutip paket-paket perilaku yang tidak terkendali dari remaja. Nah, Dan ini menarik nih. Tadi tadi sempat disinggung juga ya oleh Bu Suarlina selaku korban. Bu, tadi Ibu mengatakan di tempat Ibu beli bensin itu sebenarnya bukan tempat langganan ya, tapi Bukan. sempat beberapa kali di Iya, sana. Dan sempat sudah diperingati juga oleh suami ya? iya. Apa persisnya yang disebutkan oleh suami? Nggak usah lagi belanja di sana, Itu beli karena bensin? banyak kumpulan anak muda di situ. Oke. Terus jualannya tukang bensinnya itu banyak seluruh tubuhnya banyak tato. Nah, di situ kecurigaannya Walaupun gitu. kita tidak mengeneralisir orang bertato pelaku kejahatan loh ya, Iya, heeh, cuma tapi dari posisi di lingkungannya itu emang anak muda mulu gitu. oke. Nah, kemudian ada yang janggal saat Ibu Suarlina belanja di hari Sabtu kejadian itu? Iya, Heeh, janggalnya itu biasa beli bensin langsung diladangin, ini mah lama gitu diladanginnya gitu. dilayaninya. Heeh. Dilayaninya lama gitu, hampir 10 kali memanggil nggak keluar-keluar gitu. Jadi Akhirnya membuat Anda menunggu di situ? akhirnya anak itu lewat gitu. Oke. Pas saya beli bensin, ya anak itu lewat, saya manggil-manggil lama juga gitu. Oke. Biasanya mah enggak. Oke, nah Mbak, ini menarik nih ke Mbak Monika nih. Kalau kita melihat seperti ini, ada nggak sih mungkin, kita nggak mau seuzon, tapi kalau melihat peristiwa ini, tempat Ibu Suarlina belanja, banyak preman anak pemuda-pemuda yang juga eh, diafiliasikan, Suka apa nongkrong. mungkin terkait dengan pelaku atau seperti apa? Kalau Modusnya ada kita seperti bicara itu? kemungkinan ya Mbak Anggi, logikanya gitu yang biasa nongkrong di warung kita masa kita nggak kenal sih siapa gitu kan. Siapa sih yang biasa jadi klien kita, pembeli kita gitu. Oh paling nggak sekali 2 kali pernah ngobrol dong, tinggal di mana gitu atau, kerjanya apa misalnya seperti itu. Jadi saya rasa kalau berbicara mengenai kemungkinan, besar kemungkinannya si penjual bensin tadi gitu ya, tahu gitu dengan kondisi pemuda-pemuda yang nongkrong di, sekitaran warung ya Mbak ya, karena ini bukan, bensin eceran gitu ya, jual Iya. bensin eceran di warungnya gitu kan. Kayaknya nggak mungkin say hello sekali 2 kali gitu, pasti tahu gitu. Nah, ini yang perlu, jadi, poin lanjut kepada pihak kepolisian nanti gitu ya, bahwa, seharusnya itu bisa dipelajari. Ini kan bentuk apa ya, informasi ya, bahwa, dari pengakuan, Ibu Suarlina. Bu Suarlina tadi bahwa memang
anak muda banyak yang nongkrong di wilayah situ gitu, dekat dengan penjual bensin eceran itu. Ini harusnya menjadi masukan kepolisian ya. Apakah memang nanti kepolisian bisa langsung datangi ke pemilik warung gitu ya Untuk dan mencari melakukan tahu. investigasi Oke. gitu. Sejauh mana sih keberadaan anak-anak nongkrong ini, dari mana sih mereka asalnya? Apa sih kegiatan mereka nongkrong di situ ngapain aja gitu kan, dan kenapa harus subuh-subuh gitu, Ya. subuh-subuh nongkrong di wilayah yang sepi gitu, nggak ada penerangan dan segala macam. Ini Itu informasi ini perlu. udah sempat Ibu laporkan ke polisi bahwa Udah sempat pas respon. keliling patroli gitu, nggak ada katanya, tutup warungnya gitu. Oke, nah ini kita lihat dari sudut kacamata polisi, Ibu Sri. Kalau polisi menerima laporan seperti ini, mungkin ada petunjuk berarti yang bisa dilakukan untuk melakukan investigasi di situ. Apakah ada kaitannya pelaku dengan pemuda-pemuda yang suka nongkrong di situ sebelumnya? Ya, betul sekali. Jadi apapun keterangan dari korban itu menjadi titik acuh polisi untuk melakukan sesuatu. Dan polisi selalu bermula dari korban dan tempat kejadian perkara. Itu akan ditelusuri oleh kepolisian. Jadi kalau itu sudah memang polisi tidak akan jauh-jauh dari situ, maka olah TKP, pemeriksaan korban itu menjadi sangat penting bagi pihak kepolisian dalam rangka mengembangkan. Nah, ketika polisi menerima laporan, itu kan langsung timbul hipotesis-hipotesis. Ya. Oh, kira-kira begini, kira-kira begini, kira-kira begini. Kadang tidak dijelaskan oleh korban, dipancing dengan pertanyaan keluar korban. Nah, karena apa? Polisi sudah punya hipotesis-hipotesis. Nah, apalagi kejahatan-kejahatan jalanan seperti ini, biasanya polisi sudah memiliki pola. Kalau polanya begini, ini kelompok ini, pola ini kelompok ini, kelompok ini. Maka tadi kita lihat kan ada residivis. Nah, itu sudah jadi mentor itu. Sudah jadi mentor. Di atasnya si residivis pasti ada mentor. Seperti tadi yang beliau bilang, pasti ada kejahatan juga punya struktur. Jadi kejahatan punya struktur, walaupun dia street crime, dia punya struktur. Jadi ada peran-peran yang sudah, mereka juga evaluasi. Kenapa ini sampai ketahuan? Ini kenapa sampai ketangkap? Oh, mereka juga antisipasi ya. Itu kepalanya, iya. Kenapa sampai, kalau sampai anak berani melakukan hal-hal yang fatalitasnya tinggi, pakai senjata, itu dipastikan bahwa Baik, ada Ibu. rangsangan dari luar. Jadi ada rangsangan dari si guru-gurunya ini, Oke. dari mentornya, dari kakaknya. Nah, dia pun sudah diajarin pola penjualan, bagaimana menikmati hasilnya. Jadi rangsangan-rangsangan itu secara bertingkat membuat anak itu terikat di dalam kelompok itu. Oke. Nah, itu membuat mereka terangsang untuk melakukan lagi. Maka nanti biasanya ungkapan itu tidak akan pernah sekali ketangkap. Bu, tapi Itu kalau sekali ketangkap biasanya tertangkap tangan. tadi rangsangan untuk melakukan, tapi apakah juga si mentor-mentor ini atau orang di atasnya itu juga mengajarkan untuk menggunakan kekerasan? Bahkan itu cukup sadis kalau kita lihat ya. Betul, dia diajarkan. Kamu tahu, mau nggak? Kamu nggak takut? Saya takut. Kamu mau nggak takut? Nih, makan ini sebelum supaya nggak ada takut. Jadi mudah sekali buat mereka karena anak-anak kan. Anak-anak kan tidak punya pikiran panjang. Begitu dia bisa menikmati uang tertentu, barang tertentu yang bisa dia dapatkan, makin semangat itu Mbak. Oke. Makin semangat itu orang tua bisa ditinggalkan serta-merta. Maka jangan heran, begitu garangnya dia membacok orang, 2-3 hari di kantor polisi, ibunya datang, dia nangis seperti anak kecil. Ada Aslinya peristiwa keluar itu. di Bengkulu saya lihat tadi itu, ketangkap polisi langsung nangis manggil Nah, mamanya. aslinya keluar. Karena memang stimulan yang dia terima itu jauh Oke. luar biasa, menghilangkan kesadaran diri dia sebagai anak yang masih manja. Jadi kejantanan dia serta-merta menjadi seperti dewasa sekali karena memang distimulasi menjadi orang dewasa yang Oke. berani bahkan melakukan kekerasan. Baik. Ini yang Tapi begitu ketangkap akhirnya keok juga ya, teriak mamah juga tadi saya lihat itu yang di Bengkulu pelakunya. Oke, nanti kita akan lanjutkan bagaimana kemudian modusnya apa aja. Karena ini kalau kita lihat berkembang, ada yang modus COD segala, modus menggunakan perempuan untuk menggoda, untuk ketemuan, modus kencan segala macam. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, kita jeda dulu sejenak, Perempuan Bicara kembali sesaat lagi.